Selamat pagi. Salam. Ada sukacita. Puji Tuhan. Setidak-tidaknya sukacita itu menjadi bagian hidup kita karena kesehatan yang kita rasakan hingga sampai saat hari ini. Amin. Tidak ada yang sakit, enggak? Saya percaya panjenengan datang beribadah oleh karena bersyukur atas kesehatan yang panjenengan rasakan. Itu salah satu bagian mengapa kita bersama bersekutu mengucap syukur di dalam ibadah ini. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini diberi tema arti pertobatan yang sesungguhnya. Arti pertobatan yang sesungguhnya yang diambil dari perikop Markus 1 ayat 14 sampai 20. Saudara-saudara, di dalam konteks Alkitab, apa itu arti pertobatan? Yang dipakai di dalam bahasa Yunani adalah metanoia. Metanoia itu adalah perubahan hidup, termasuk juga perubahan pola pikir dari kehidupan yang lama, yang penuh dosa, menuju kepada kehidupan baru di dalam Kristus. Dan pertobatan itu dilanjutkan dengan yang sesungguhnya. Artinya apa di dalam tema tadi yang sesungguhnya? Kalau kita sudah berada di dalam hidup baru melalui proses pertobatan ini, betul-betul harus tetap berada di dalam hidup baru. Itu artinya. Dan juga saudara-saudara, konteks pertobatan ajakan Tuhan Yesus lalu dilanjutkan dengan memanggil banyak orang. Dalam konteks bacaan yang kita baca dimulai dari para nelayan. Dipanggil untuk dijadikan muridnya. Dan di situasi zaman sekarang kita juga dipanggil untuk dijadikan menjadi murid-muridnya. Di dalam ayat 17 dikatakan, Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Agar bisa menjadi penjala manusia, maka harus menjadi murid Tuhan Yesus, sehingga bisa menjadi penjala manusia. Itu konteksnya. Dan menjadi murid Tuhan Yesus, syaratnya apa? Syaratnya harus disinkronkan dengan Injil Matius. Matius 16 ayat 24. Yang pertama, menyangkal diri. Yang kedua, memikul salib. Dua hal ini tidak boleh dipisah, harus menjadi kesatuan, satu kesatuan bulat. Menyangkal diri itu adalah konteks metanoia tadi, melakukan pertobatan, meninggalkan perbuatan lama yang penuh dengan kejahatan dosa, lalu memasuki kehidupan baru yang penuh dengan kehidupan kebenaran dan melakukan yang menjadi kehendak Tuhan. Ini menyangkal diri. Sudah bukan akunya yang menguasai hidup kita, tetapi Dia yang menguasai hidup kita. Menyangkal diri. Tetapi menyangkal diri, proses di dalam pertobatan harus dilengkapi dengan memikul, memanggul,
salib. Artinya apa? Kalau kita sudah menyatakan diri sebagai murid Yesus, harus siap memanggul salib. Harus berani menghadapi kehidupan ini yang penuh hambatan, rintangan, tantangan, dan godaan hidup. Ketika kita bisa menghadapinya, maka orang mengatakan imannya kuat. Imannya tanggun kalau bahasa Jawa. Kuat. Sehingga saudara-saudara, proses metanoia, pertobatan tidak hanya berhenti bertobat, tetapi harus disertai, dilengkapi dengan siap memanggul salib. Terjadi dalam hidup kita. Kita ini adalah murid-murid Yesus yang tidak hanya berhenti dalam bertobat, tetapi juga harus menjadi orang yang tanggun, yang kuat iman kita ketika diperhadapkan dengan hambatan, rintangan, godaan, dan tantangan kehidupan. Yang sering terjadi dan yang sering menggoda dalam kehidupan kita itu adalah misalnya satu, tentang jodoh. Yang datang adalah orang yang seperti ini, bagus, gagah, gede dhuwur, tumpakane apa ini? Mobil berdasi, wah pejabat betul. Sudah punya siap dengan rumahnya besar, tingkat, semua perabot-perabotnya tingkat, mobilnya tingkat, semua tingkat, luar biasa. Ngapeli panjenengan. Kira-kira menggiurkan apa tidak? Wajahnya masuk. Kekayaannya masuk. Jabatan pekerjaannya mantap. Kurang apa? Tetapi hambatan, rintangan, dan godaannya harus meletakkan agama kita dan mengikuti Dia. Ini mikul salib. Kira-kira diterima atau tidak? Nggak usah dijawab di sini. Panjenengan sendiri yang jawab. Tetapi kalau betul-betul kita memahami arti pertobatan, kita pasti akan gede. Mboten. Piye, Nduk? Bapaknya kan begitu. Piye? Ditompora. Panjenengan mantun apa gede? Mantun apa gede? Kalau dipahami pertobatan ini dengan siap memanggul salib, mboten. Inilah pertobatan yang sesungguhnya. Yang kedua biasanya kaitannya dengan jabatan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam Alkitab ada dua contoh. Contohnya adalah murid-murid Tuhan Yesus sendiri yang melalui proses pertobatan. Tetapi yang satu bertobatnya salah, yang satunya bertobatnya benar. Sampun tepang Yudas Iskariot. Sudah kenal? Tahu jawaban yang betul. Belum kenal tapi tahu. Saya masih ingat dengan cerita orang jemaat kami yang sudah sepuh. Waktu itu bersama-sama dengan teman-temannya sepuh-sepuh ya, mau baptis mengikuti pendadaran. Pak Pendeta Sepuh bertanya, menapa panjenengan sampun tepang Gusti Yesus? Ada salah satu yang menjawab, dereng. Pak Pendeta ini kaget. Kan panjenengan sampun katak sasi, sesok badhe dibaptis.
Yen jenengan dereng tepang Gusti Yesus mboten sah baptis. Jawabipun pripun? Jawabnya, kula dereng nate salaman kalian Gusti Yesus. Tahu Tuhan Yesus, diimani, tapi kan belum pernah bertemu dengan Tuhan Yesus. Atau mungkin kita hanya bertemu di dalam hati dengan Tuhan Yesus. Mungkin di dalam mimpi. Saudara-saudara yang terkasih, Yudas Iskariot adalah contoh murid Tuhan Yesus yang bertobat, tetapi di penghujung akhirnya dia mengambil keputusan yang salah. Tapi sebenarnya kalau kita perhatikan, Yudas ini termasuk murid yang cerdas. Dia menyusun strategi. Strateginya yang dia lakukan dengan cara menangkap Yesus, menjual Yesus. Harapannya ketika nanti Yesus diadili di sekian banyak masyarakat Yahudi, dan di situ banyak pasukan-pasukan militer Romawi. Harapan pemikiran Yudas, Tuhan Yesus akan mengeluarkan kuasanya sehingga sekali kebas prajurit-prajurit Romawi akan mati semuanya. Dan spontan rakyat Yahudi akan berpihak kepada Tuhan Yesus dan menjadikan dia sebagai pimpinan Raja Yahudi. Cerdas. Kalau itu terjadi, siapa yang berjasa? Siapa ini? Bukan saya. Ini bukan Yudas, tapi pendeta. Artinya, Yudas yang berjasa. Kalau nanti Tuhan Yesus memilih wakil, siapa yang harus dipilih? Siapa? Yudas wakilnya. Jadi dia cerdas sebetulnya. Tetapi apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus ditangkap, diseksa, dia diam saja. Membuat dia gelisah. Lalu menyesal. Menangis. Dan mengembalikan uangnya. Pertobatan akan dimulai dengan penyesalan. Tetapi ketika menyesal, tidak diselesaikan dengan cara yang benar. Dan itu yang dilakukan oleh Yudas. Dia lalu mencari jalan pintas dengan cara bunuh diri, gantung. Sehingga hasil dari pertobatan itu apalah? Kesengsaraan kematian. Itu Yudas. Sementara di sisi lain ada murid Yesus yang betul-betul dia menyesal, lalu melakukan pertobatan, lalu dia cari jalan yang benar. Siapa? Simon Petrus. Petrus yang terkenal dengan sebutan namanya. Dia tahu, bahkan sudah diberitahu oleh Tuhan Yesus 3 kali kamu nanti akan menyangkal aku. Jangan ditambah i. Mengapa Petrus menyangkali 3 kali? Nah ini jawabannya karena perutnya mules. Menyangkali, maka i-nya dihapus. Menyangkal, jangan pakai menyangkali. Mengapa? Dan itu sudah dijelaskan oleh Tuhan Yesus sendiri bahwa kamu nanti akan 3 kali menyangkal aku. Dan jawaban Yesus tidak. Tidak. Tapi realitanya ternyata sampai 3 kali Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Dan ketika dia menyadari apa yang baru saja dia lakukan, dia sedih, dia menangis, dia menyesal.
benar aku telah 3 kali menyangkal Tuhan Yesus. Dia sedih, menangis, menyesal. Dan dia mengambil solusi yang benar. Menyesali, melakukan pertobatan, yaitu kembali kepada Tuhan Yesus. Hasilnya apa? Hasilnya keselamatan yang diterima oleh Petrus, bukan seperti Yudas. Kecelakaan, penderitaan, dan kematian. Sama-sama dalam proses pertobatan dan sama-sama murid Tuhan Yesus. Sekarang pertanyaannya, saudara-saudara, dalam kehidupan kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus, pasti kita semua, apakah kita masih muda, apakah sudah tua, kita akan selalu diperhadapkan dengan hambatan, rintangan, godaan, dan tantangan kehidupan. Betul? Betul? Pertanyaannya, akan tanggung atau tidak iman kita? Kuat atau tidak iman kita? Siap memanggul salib atau tidak? Tergantung dari sikap kita masing-masing. Apakah kita akan kembali seperti Yudas Iskariot atau seperti Petrus? Semuanya dikembalikan kepada kita. Bagaimana kita menyikapi kehidupan ini? Harapan dari firman Tuhan ini, saudara-saudara, agar kita benar-benar di dalam kehidupan iman kita, tetap di dalam hidup baru, tetap menjadi orang yang militan, yang kuat iman kita, harapannya itu. Tetapi seringkali kita suka nyenggol-nyenggol, sedikit-sedikit, akhirnya kebablasan, kembali ke hidup yang lama. Ini yang menjadi persoalannya. Ketika kita yang sudah menjadi murid Yesus, bahkan juga setiap minggu kita beribadah, kita juga berdoa aktif, masuk dalam tim kegiatan, dalam kepengurusan. Tetapi mungkin, sekali lagi saya katakan mungkin, hidup kita dibaca orang lain menjadi batu sandungan. Mengapa? Karena kita yang sudah ada di sini suka kembali ke sini, kehidupan lama, sehingga sering menjadi batu sandungan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, ada kisah. Kenal Mukidi? Tepang Mukidi? Betul. Tahu Mukidi ya? Mukidi ini orang Kristen. KTP-nya Kristen. Lalu setelah datang gereja, mengajak istrinya, mengajak anak-anaknya untuk sarapan di suatu restoran, rumah makan miliknya orang Kristen. Orang Kristen ini membuka rumah makan baru dan ada pengumuman, kalau orang Kristen makan di restoran itu akan mendapat diskon 50%. Wah, Mukidi dengan sukacitanya, dengan semangatnya mengajak istri dan anak-anaknya. Lalu menunya disodorkan. Silakan pilih apa saja. Karena diskonnya 50%. Nah, setelah dipilih, terus silakan. Pak, ini Pak ya, tambah ini boleh. Nah, setelah makan semua selesai, lalu Mukidi datang ke kasir, mau bayar. Setelah diberi struknya, terkejut dia. Apa-apaan ini? Katanya ada diskon 50%.
Ternyata saya tidak dapat diskon. Saya ini orang Kristen. Ini KTP saya. Tunjukkan KTP-nya. Saya ini orang Kristen. Mengapa tidak ada diskon? Anda kan orang Kristen. Berarti Anda menipu, saya laporkan. Nah, memang yang petugas kasirnya itu yang punya restorannya itu. Lalu dia mengatakan, maaf Pak, saya tidak tahu kalau Bapak orang Kristen. Karena waktu makan tidak ada yang berdoa. Mungkin jadi kebiasaan kita langsung. Kalau betul-betul kita menghayati, saya ini orang Kristen yang sudah hidup baru dan harus kuat iman saya, maka apalagi makan ini berkat yang luar biasa menjadi kita kuat, sehat, kan begitu ya. Harus itu prinsip. Saudara-saudara, kami beberapa kali makan bersama dengan anak istri di suatu warung makan begitu. Anak saya jawel saya, Pak, Kristen. Loh, buktinya berdoa, menjadi kesaksian. Dan itu yang juga kami lakukan. Dan saya percaya ketika kami berdoa, pasti ada yang bisik-bisik Kristen. Artinya apa? Kita menjadi nyaman ketika dalam komunitas yang besar, karena kita minoritas. Ternyata ada saudara-saudara saya di sana sedang berdoa. Akhirnya bagaimana Mugidi tadi? Dia sudah tidak marah lagi, matanya tidak merah, wajahnya tidak merah karena marah, tidak dapat diskon. Akhirnya malah dia malu. Cepat-cepat dia bayar, lalu cepat-cepat pulang. Hasilnya apa? Dia tidak memperoleh diskon 50%. Tetapi dia memperoleh rasa malu. Kira-kira ini seperti Yudas Iskariot atau seperti Petrus? Panjenengan sendiri yang menjawab. Dan itu sering mewarnai kehidupan kekristenan. Hal-hal kecil yang menjadi fundamental iman kita sering kita lupakan. Karena apa? Ada kecenderungan sudah di sini kepinginnya kembali ke sana. Sudah di sini kepinginnya kembali ke sana dalam kehidupan lama. Hal yang kedua, saudara-saudara, ada anak mantu hidup satu rumah dengan ibu mertua. Apa yang selalu dilakukan oleh anak mantu selalu di mata ibu mertuanya salah. Sehingga selalu setiap hari dimarahi. Ada saja masalahnya. Dimarahi. 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, dan seterusnya. Akhirnya anak mantu itu sudah habis kesabarannya. Suatu saat dia pergi mencari orang tua yang bisa membuat racun. Inginnya meracun ibu mertua. Hati-hati ibu mertua dengan anak mantunya. Akhirnya dia berusaha mencari dan ketemu. Dibuatkanlah ramuan racun itu. Tetapi orang tua yang membuat racun itu berpesan supaya tidak ketahuan kalau kamu yang meracun. Mulai hari ini kamu harus berbuat baik sekali dengan ibu mertuamu. Sabar. Kamu dipukul, sabar, jangan membalas. Layani ibu mertuamu dengan sebaik mungkin. Betul. Mulailah hari pertama sampai 1 minggu. Mulailah sampai 2 minggu, ketiga minggu. Ibu mertua lama-kelamaan mulai
gogrok hatinya. Mau tidak mau kita semua manusia, laki-laki perempuan punya hati nurani, betul ya. Ketika melihat anak mantunya semakin lebih baik, semakin sabar, betul-betul melayani dengan ikhlas, dengan tulus, betul-betul dilakukan, itu membuat hati ibu mertuanya mulai gogrok. Lalu mulai bisa memperhatikan, iki ternyata anak mantu senyapi. Mulai saat itu si ibu mertua tadi mempunyai perangai yang baik dengan anak mantunya. Menjadi baik dengan anak mantunya. Itu membuat terkejut anak mantunya. Wah, saiki ibu sudah baik dengan saya. Wah, nanti kalau mati bagaimana? Sekarang sudah baik. Bahkan si anak mantu melihat si ibu itu semakin seger badannya. Cepat-cepat dia lari kepada orang tua tadi, minta penangkal racun. Lalu si orang tua tadi mengatakan, "Mbak, racun yang aku buat itu adalah vitamin." Artinya apa, saudara-saudara? Ketika kita selalu mengupayakan hal yang baik terjadi, maka yang akan kita terima juga hal yang baik. Amin. Oleh karena itu sering kita mendengar, kalau engkau firman Tuhan ditampar pipi kirimu, berikanlah pipi kananmu. Kebaikan itu yang harus kita berikan. Pasti kita akan menerima hal yang baik, kita terima. Dan mulai saat itu betul-betul ibu mertua dengan anak mantu menjadi seperti anaknya sendiri. Baik sekali. Suasana nyaman, aman, damai itu dirasakan di dalam kehidupan keluarga itu. Saudara-saudara yang terkasih, dari perbuatan jahat berubah masuk ke metanoia, kehidupan baru, dan itu dipertahankan terus di dalam kehidupan yang baru ini. Pertobatan mereka seperti Yudas atau seperti Petrus, panjenengan sendiri yang akan bisa menjawab. Dan itu yang harus terjadi dalam kehidupan kita, menyikapi hidup ini, menyikapi hari-hari ini yang sering membuat kita itu terpengaruh. Mudah sekali terpengaruh ketika iman kita labil. Apalagi masa sekarang ini, masa kampanye. Saya tidak bicara tentang calon presiden dan wakil presiden, tetapi saya hanya mengatakan masa-masa ini adalah masa-masa kampanye, dan kita sudah melihat tayangan-tayangan kecenderungan-kecenderungan yang bisa merusak keharmonisan kehidupan damai sejahtera. Oleh karena itu menjadi tugas setiap kita, orang-orang Kristen yang betul-betul percaya di dalam iman hidup baru dan kuat, tidak akan mudah terombang-ambingkan dengan situasi kondisi sekarang seperti ini. Bab itu ya saudara-saudara kita sendiri. Dan mereka semua punya agama. Ketika agama itu menjadi dasar kehidupan mereka, pasti kehidupan kampanye, siapapun nanti yang terpilih, kita harus menyatakan sebagai pilihan Tuhan. Kampanye akan bisa berjalan dengan damai sejahtera ketika semuanya didasarkan dalam kehidupan iman mereka masing-masing, melalui agamanya masing-masing. Karena saya percaya semua agama mengajarkan kebaikan, mengajarkan damai sejahtera bagi setiap umatnya. Dan mari kita pelopor-pelopornya untuk memperjuangkan itu. Saya percaya kehidupan jemaat Tuhan ada berbagai warna.
Ada partai A, partai B, partai C, monggo silahkan. Tetapi mari kita mengupayakan, kita cerai kehidupan partai itu di dalam iman. Supaya damai sejahtera kita rasakan. Inilah memikul salib. Dan saudara-saudara yang terkasih, mari kita senantiasa berupaya menjadi murid yang selalu bertobat. Dan melakukan hal yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya kita termasuk murid-murid yang kuat di dalam iman kita kepadanya. Tuhan memberkati melalui firman-Nya ini. Amin. Kita masuk dalam saat teduh.